Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai gagasan, fakta, dan opini dalam artikel. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, yaitu informatif dan meyakinkan, persuasif argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca, yaitu rekreatif. Yang kedua, ciri-ciri artikel, yaitu pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Kedua, mengandung gagasan aktual. Ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang keempat, bukan merupakan hasil plagiat. Yang kelima, mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Yang ketujuh, menampilkan identitas atau nama penulis. Yang ketiga merupakan jenis artikel. Jenis artikel dibagi berdasarkan isi artikel dan sudut pandang penulis. Berdasarkan isi artikel dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah artikel praktis. Artikel jenis ini mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Artikel praktis biasanya ditulis dalam bentuk pola kronologis. Yang kedua ada artikel ringan. Topik dalam artikel jenis ini bersifat ringan. Cara penyajiannya pun ringan dan menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami. Yang ketiga ada artikel halaman opini. Artikel opini memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas khalayak. Dalam penulisan artikel jenis ini, penulis menanggapi, memprediksi, maupun menganalisis suatu peristiwa. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Para ahli mengupas secara tuntas, tajam, dan mendalam tentang suatu peristiwa. Kelima, artikel religi. Dalam artikel jenis ini, ajaran keagamaan atau keyakinan merupakan topik yang utama. Selanjutnya, jenis artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Yang pertama, ada artikel deskripsi. Artikel deskripsi ini berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Yang kedua, artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Selanjutnya, artikel prediktif. Artikel prediktif berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Selanjutnya, artikel preskriptif, yaitu berisikan anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntutan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. B. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Pertama, menemukan informasi dalam artikel. Terdapat dua jenis informasi dalam artikel, yakni fakta dan opini. Opini muncul karena penulis ingin mengupas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual atau kontroversial. Tujuan penulisan artikel adalah memberitahu, memengaruhi dan meyakinkan, atau menghibur khalayak pembaca. Karangan artikel berisi opini atau tanggapan penulis mengenai suatu peristiwa atau masa aktual berdasarkan fakta di lapangan. Dari suatu fenomena, penulis harus memastikan fenomena tersebut benar-benar terjadi. Fenomena yang benar-benar terjadi disebut juga fakta. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Dalam artikel, penulis bisa menyampaikan opini berdasarkan fakta lapangan. Opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Opini disebut juga pendapat. Opini juga berarti gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah. Kedua, membedakan informasi baik berupa opini maupun fakta. Kita dapat membedakan fakta dan opini melalui ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri opini berupa pendapat. Dalam KBBI, pendapat merupakan pikiran, anggapan, atau perkiraan seseorang tentang suatu hal. Contohnya, gudeg adalah makanan yang lezat untuk disantap saat berkunjung di Yogyakarta. Kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Opini berasal dari hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran disebut juga sebagai ide. Ide belum diwujudkan secara nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, opini belum bisa dibuktikan secara nyata. Contohnya, apabila kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perekonomian akan meningkat. Yang ketiga, bersifat subjektif.
Kita bisa mengetahui opini dalam artikel melalui sifat informasi yang disampaikan. Informasi yang bersifat subjektif merupakan opini. Dalam KBBI, subjektif adalah pandangan atau perasaan sendiri. Sifat subjektif adalah kebalikan dari objektif. Melalui informasi yang bersifat subjektif, kita cenderung mendapatkan pandangan, perasaan, maupun kesan seseorang terhadap suatu peristiwa. Sebagai contoh, selain manfaatnya bagi kesehatan, aroma bunga melati juga mengingatkan saya pada nenek di desa. Yang keempat, belum teruji kebenarannya. Opini yang terdapat dalam artikel belum diujikan secara ilmiah. Opini muncul dari hasil pemikiran seseorang dari peristiwa yang diamati. Contohnya, kasur yang jarang dibersihkan bisa membahayakan pernafasan karena terdapat debu dan hewan-hewan kecil seperti tunggau. Yang kelima, peristiwa yang belum terjadi. Penulis sering mengungkapkan peristiwa yang bersifat prediksi, sehingga peristiwa tersebut belum tentu terjadi pada masa mendatang. Contohnya, dalam kerangka pembangunan pertanian maju dan modern secara bertahap, tetapi tetap konsisten, pemerintah juga akan mengembangkan produksi pertanian berorientasi ekspor. Kemudian, ciri-ciri fakta. Yang pertama, benar-benar terjadi dan nyata. Pernyataan dalam kalimat dianggap sebuah fakta apabila situasi yang dipaparkan benar-benar terjadi. Contohnya, pernah ada kebijakan jalur bebas sepeda motor di Jakarta pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor. Kedua, teruji kebenarannya. Fakta merupakan kejadian nyata. Kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya dengan bukti-bukti. Sebagai contoh, data tahun 2012 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat penggunaan BBM untuk sepeda motor sebanyak 40%, sementara sisanya mobil 53%, kendaraan angkutan umum hanya 3%, dan kendaraan angkutan barang 4%. Yang ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Fakta bisa muncul dari hasil survei maupun penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, instansi maupun organisasi kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Hasil survei maupun penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai temuan ilmiah. Temuan tersebut bisa mendukung suatu pernyataan fakta dalam artikel. Sebagai contoh, penyakit tidak menular termasuk diabetes saat ini telah menjadi ancaman serius kesehatan global. Dikutip dari data WHO 2016, 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit, dari 90% sampai 95% dari kasus diabetes ialah diabetes tipe 2, yang sebagian besar dapat dicegah karena gaya hidup yang tidak sehat. Yang keempat, bersifat objektif. Pernyataan yang terdapat di dalam kalimat fakta bersifat objektif. Objektif merupakan hal umum yang telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contohnya, data Jaminan Kesehatan Nasional juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan pembiayaan pelayanan diabetes di Indonesia dari 135,322 kasus dengan pembiayaan 700,29 miliar di 2014 menjadi 322,829 kasus dengan pembiayaan 1,877 triliun di 2017. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat jelas. Fakta dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi. Pembaca dapat mengetahui kebenaran fakta melalui keterangan waktu, tempat, dan jelas. Contohnya, Freedom House, sebuah lembaga independen pemantau demokrasi yang berbasis di Washington DC, pada 2017 merilis laporan tahunan bertajuk Freedom on the Net 2017. Manipulating Social Media to Undermine Democracy. Dalam laporan ini, Freedom House mengungkapkan temuan peningkatan praktik manipulasi penggunaan media sosial dalam Pilpres di 18 negara. C. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Dalam menulis artikel, penulis memerlukan topik dan permasalahan yang akan dibahas. Topik dapat dipilih sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis. Permasalahan dalam artikel dibahas dari sudut pandang penulis. Pendapat atau opini penulis dengan penulis lain terhadap suatu masalah atau peristiwa dapat berbeda-beda. Namun, saat menulis artikel, penulis harus menyusun opini dan fakta ke dalam bentuk paragraf yang tepat. Yang pertama, mengungkapkan opini. Sebelum menyusun artikel, sebaiknya perhatikan beberapa aspek penting dalam menyusun opini dalam artikel. Argumentasi merupakan bagian terpenting dalam artikel opini. Artikel pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu masalah. Argumentasi yang dikemukakan harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap dengan baik oleh pembaca.
Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya, penggunaan bahasa harus diperhatikan oleh penulis untuk mengetahui sasaran pembacanya. Yang kedua, pendekatan penyusunan artikel. Terdapat 6 pendekatan menulis artikel di media massa. Berikut beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan dalam menyusun opini dalam bentuk paragraf. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Yang kedua, pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Yang ketiga, pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel yang berdasarkan urut-urutan yang runtut. Yang keempat, pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Yang kelima, pendekatan spesial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan waktu dan ruang. Yang keenam, pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Selanjutnya D. Analisis unsur kebahasaan artikel. Ketika menulis artikel, diperlukan unsur-unsur ini untuk membuat artikel yang baik dan menarik. Yang pertama adalah unsur adverbia, atau yang biasa kita sebut sebagai kata keterangan. Kata keterangan ini digunakan untuk mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi. Adverbia dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada adverbia kualitatif untuk menerangkan makna kualitas suatu benda maupun objek. Yang kedua, ada adverbia kuantitatif untuk menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Yang ketiga, ada adverbia limitatif untuk menerangkan adanya suatu pembatasan. Yang keempat, ada adverbia frekuentif untuk menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Yang kelima, ada adverbia kewaktuan untuk menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Yang keenam, ada adverbia kecaraan untuk menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Yang ketujuh, ada adverbia kontrastif untuk menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Dan yang terakhir adalah adverbia keniscayaan untuk menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian maupun peristiwa. Yang kedua dipakai adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau kata. Konjungsi yang dipakai dalam artikel adalah konjungsi yang digunakan dalam menyampaikan argumentasi. Yang pertama adalah menyampaikan urutan argumentasi, seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contohnya, misalnya, padahal, dan justru. Konjungsi yang ketiga adalah konjungsi untuk menyatakan hubungan waktu, seperti sejak dan sebelumnya. Ada pula konjungsi yang keempat untuk menyatakan harapan, seperti supaya dan agar. Yang ketiga dipakai juga kosakata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik agar bisa membuat artikel yang menarik. Kosakata disebut juga sebagai pemendarahan kata. Berikut aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik. Yang pertama adalah istilah umum. Istilah umum digunakan agar dapat mempermudah pemahaman pembaca dan sebagai bentuk penguasaan pengetahuan yang luas dan profesional. Yang kedua adalah aktual. Aspek aktual ini adalah penggunaan kosakata yang terbaru atau up to date untuk memberi artikel kesan menarik dan membuat artikel menjadi mudah dipahami. Yang ketiga adalah fenomenal. Fenomenal dengan kosakata yang fenomenal ini, suatu peristiwa bisa berkesan luar biasa. Yang terakhir adalah keterangan oposisi. Keterangan oposisi adalah frasa yang menerangkan suatu objek maupun subjek. Selanjutnya, penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Penyusunan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menyusun artikel sesuai fakta. Ketika kita menyusun artikel, harus berdasarkan sesuai fakta. Dan untuk menyusun artikel yang baik, kita mempunyai struktur artikel. Artikel mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul harus mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan.
dan judul harus singkat dan padat. Yang kedua ada pembuka. Bagian pembuka berfungsi untuk membuka sebuah artikel atau membuka masalah yang akan dibahas. Terus yang ketiga ada isi. Isi adalah penjelas, bagian penjelas yang berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Untuk membuat isi artikel harus memuat aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas, argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. Yang ketiga, solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. Yang keempat, teori atau referensi yang sesuai dengan masalah. Dan yang kelima, contoh-contoh pemecahan masalah. Bagian kedua untuk menyusun artikel yang berdasarkan fakta, yaitu menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik dan benar. Ketika kita menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik dan benar, kita harus menggunakan langkah berikut. Yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua adalah menetapkan tujuan penulis. Yang ketiga adalah menentukan fakta berdasarkan tema yang dipilih. Yang keempat adalah menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Yang kelima adalah menyusun opini dan fakta menjadi artikel yang padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Yang terakhir adalah membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Selain kita memahami langkah menyusun artikel yang baik, kita juga harus pahami penanda-penanda sebuah opini dalam artikel. Penanda opini dalam artikel ditunjukkan oleh menggunakan kata-kata kutipan seseorang. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti atau seperti mungkin atau rasanya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, contohnya, sebaiknya, saran, dan pendapat. Berikut ini ada contoh 3 artikel. Yang pertama adalah artikel "Saat ini masih banyak terjadi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak" yang dipublikasikan pada hari Jumat, 20 November 2020. Selanjutnya adalah contoh artikel kedua, yaitu KKN Mahasiswa STMIK Nusa Mandiri bertema pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang dipublikasikan pada Kamis 19 November 2020. Contoh artikel yang ketiga yaitu cara atasi konflik orang tua dan anak sesuai zodiaknya yang dipublikasikan pada hari Rabu 18 November 2020.